Gerejanya ngadepnya pas ngadep ngulon, panas matahari barat itu, aduh. Gereja kecil di pinggir kali Tambang Boyo. Setiap Rabu pasti hadir. Saya masih nyantol sampai hari ini berapa pelajaran itu. Salah satunya begini Pak Yusuf PS berkata, seorang hamba Tuhan itu akan dilihat otoritasnya, hidupnya benar atau tidak. Lihat dari dua hal. Satu, anak-anaknya. Dua, istrinya. Saya belum menikah, masih remaja tahun itu. Saya nggak bisa ngerti. Tapi setelah saya aja di hamba Tuhan menikah, saya baru tahu. Begini, kalau hamba Tuhan itu khotbah, anak-anaknya antusias untuk mendengar, berarti hamba Tuhan itu dalam posisi yang benar. Tapi kalau dia khotbah, anak-anaknya nggak mau dengar, perlu dipertanyakan. Mengapa? Pak Yusuf berkata, ada satu di antara dua atau dua-dua. Satu, anaknya sudah hafal khotbah bapaknya. Ngerti? Artinya apa? Nggak pernah berkembang, cuma ngulangi lagi. Anaknya apa? Oh bariki ayat iki, oh bariki pasti ngomongin bapakku. Ngerti? Maaf. Yang kedua, bapaknya main sinetron. Kalau di mimbar, wah luar biasa. Di rumah kelakuannya beda. Anak nggak bisa terima. Termasuk istri. Saya renungkan hal itu. Maka itu hamba-hamba Tuhan, segala firman yang aku telah terima daripadamu, ada kata itu bukan? Itu yang telah kusampaikan kepada mereka. Maka itu mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya engkau yang mengutus aku. Ini otoritas kita. Kalau ada ini, saudara, setan gak akan berani mengganggu. Gak akan ada kesulitan dalam pelayanan kita. Tidak ada sama sekali. Otoritas sumber kedua. Ingat kita suruh merebut. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal yang kelima. Saya dapat pengalaman ini, saudara, tahun 78 atau 82, saya lupa. Waktu saya ada di Kalimantan Timur, di pedalaman Melak, ya. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja. Sangat salah terjemahan suatu kerajaan. Menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan ayo baca sama-sama kalimat ini, bagus. 1, 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai, bukan lurah dan camat, ingat itu, tapi raja di bumi. Nah, saya keluarkan kata mereka itu siapa di sini? Loh, kita bukan gerejanya. Kalau ada kata dan mereka akan memerintah, berarti punya apa? Otoritas. Luar biasa otoritasnya. Oke, ayat 9 saya terangkan. Ada kata ini, firman ini. Dan dengan darahmu engkau telah atau akan. Telah apa? Kredit atau lunas? Harus penting ini. Engkau telah apa? Membeli lunas, betul? Bukan akan. Siapa yang dibeli? Baca, siapa yang dibeli? Gak usah ragu-ragu, lihat ayatnya. Walaupun disebut 4 saja, tiap-tiap orang dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, bahasa, dan apa satunya? Suku, kaum, bangsa, bahasa. Berarti ada nggak manusia di dunia yang belum sempat dibeli oleh Tuhan Yesus? Jawab lagi pertanyaan. Ada tidak? Tidak ada.
Nah, ini masalahnya. De jure sudah lunas, tapi de facto belum. Yang salah siapa? Sampai suatu hari saya kembali ke Kalimantan Timur pedalaman bersama seorang pengusaha. Saya sudah pindah ke Amerika, pengusaha batu bara. Masuk kami ke satu kampung dekat Barong Tongkok, naik lagi. Pengusaha ini marah. Saya nggak ngerti. Jadi motor itu tidak ada. Tidak. Bapak nggak kasih saya motor. Saya tuh bingung, ada apa ini? Loh, kwitansinya mana? Ada. Oh, ceritanya begini. Tahun 78 pengusaha ini masuk ke pedalaman. Waktu itu jalan baru dibangun untuk motor bisa jalan. Tahun 75 saya di kampung itu, sepeda aja nggak ada, jalan kaki semua. Ternyata 78 sudah ada sepeda dan ada motor. Semuanya harus lewat perahu, lewat sungai Mahakam dari Samarinda. Nah, pengusaha ini nggak mau repot, maka dia beli di dealer Samarinda lunas. Kwitansi yang dibawa, karena bawa motor lewat air kan susah sekali, ngangkat naik turun lagi. Nah, dia kasih ke pendeta ini, Pak, saya belikan motor dan ini bukti lunasnya. Jadi Bapak ambil ke Samarinda, ada alamat. Tahun 82 dia balik lagi. Nah, saya ikut. Nah, itu kisahnya. Tahun 75 itu saya punya pengalaman lucu, kami berlima. Haus, saudara haus, jalan kaki. Dulu cuma jalan kaki atau naik kelotok namanya. Masuk kampung. Selama 6 bulan itu saya tulis 41 kampung kami layani. Ada 4 suku Dayak. Benua, Bentian, Tonyoi, Kenyah. Punan cuma sedikit. 4 itu kami hidup dengan mereka. Nah, jalan kaki, naik kelotok, panas. Suatu hari sampai ke satu kampung. Tim kami 5 orang, 1 perempuan. Begitu kami masuk rumah pendeta itu, kami berbunga-bunga karena lihat kulkas, saudara. Langsung tenggorokan ini, aduh seger, ada es. Nah, rupanya si gembala itu tahu kalau kami lagi cengar-cengir lihat kulkas itu. Dia malu, aduh maaf, ini lemari pakaian. Dibukalah kulkas itu, pakaian numpuk. Kami sadar, ya terang aja nggak ada listrik, kok ada es gimana? Nah, lalu pendeta itu cerita ada orang Samarinda memberkati kami kulkas. Rupanya dia nggak tahu kalau nggak ada listrik. Nah, daripada dipulangkan lagi ongkosnya mahal, ya sudahlah jadi lemari pakaian saja. Kasihan betul. Kami juga malu, nggak sadar kalau nggak ada listrik. Oke, kembali ke pendeta itu. Jadi Bapak belum ambil motor itu. Lu motor mana? Pendeta itu polos sekali, saudara. Pak, kwitansi ini tuh bukti lunas, saya sudah bayar. Bapak itu tinggal ambil. Nah, pengusaha ini marah lagi kedua, dealernya kok nggak nilfon. Sudah dibayar 4 tahun, sudah 78 ke 82, bayangkan. Saudara, aduh kasihan teman kita satu itu. 4 tahun dia jalan kaki terus padahal motornya sudah ada. Saudara, setelah saya tahu duduk perkaranya, saya langsung menangis minta ampun. Karena ayat ini yang muncul. Lama saya cari ayat 5, ayat 9. Dengarkan gereja. Seharusnya tidak perlu sulit untuk menginjil, merebut orang-orang itu. Kalau kita punya bukti tanda lunas dari Tuhan Yesus. Dealer tidak boleh punya hak untuk menahan yang sudah dilunasi. Yang dikredit saja boleh dibawa kok, apalagi yang dilunasi. Berarti kita yang salah selama ini. Sampai manusia-manusia itu belum diselamatkan, padahal sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Sebab engkau telah membeli mereka dengan darahmu dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kita yang bodoh, kita nggak pakai otoritas itu. Sering kali kita berkata sulit. Itu kan begini, itu fanatik segala macam. Mulut kita yang buat iblis pemenang. Katakan dia.